Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab dalam kitab Tammimatul Ajrumiyah di topik Al-Mamnu'u Minas Sarf. Ini termasuk pembahasan yang ditambahkan secara khusus ya, oleh penulis kitab Mutammimah Raini rahimahullahu taala yang tidak dibahas di dalam kitab Al-Ajrumiyah, Mutamimah yang eh, ada ya, dalam Mutamimah saja adanya bahasan. Dan ini cukup detail ya tentang faslun al-ismul lazi la yansharif, isim yang tidak mengalami tanwin. Huwa ma fihi illatan, yaitu yang padanya terdapat dua ilat. Min ilalit tis'in, dari ilat yang 9. Jadi ilat itu nanti ada 9. Agar satu isim itu terkategori mamnu minas sarf atau la yang sarif, maka dia harus punya dua ilat dari yang 9. Atau wahidatun taqumu maqamal illataini, atau dia terdapat satu ilat saja, tapi satu ilat itu menempati posisi dua ilat. Jadi ada dua ya. Ada dua ilat dari yang 7 itu, meskipun dia sendiri saja, maka cukup menjadi dasar isim itu mamnu minas sarf. Karena dianggap dia dua sebetulnya. Adapun yang lain selain dua ini, ya, maka dia harus terdapat dua baru mamnu minas sarf. Ya. Jadi kita lihat ya, apa saja 9 ilat itu. Wal ilalut ilat yang 9 yaitu apa saja? Yang pertama adalah al-jam'. Ini adalah bentuk jamak. Kemudian yang kedua waznul fi'li, wazan fi'il. Nanti ada penjelasannya masing-masing. Kemudian wal adl. Adl ini secara harfiah dia menyimpang dari pola asli. Atau tidak usah diterjemahkan juga nggak apa-apa sebagai istilah adl. Kemudian wat ta'nis. Ta'nis berarti pengubahan dia menjadi muannas. Kemudian wat ta'rif. Berarti perubahan dia menjadi ma'rifah. Kemudian wat tarkib, perubahan dia dari satu kata menjadi tersusun dari dua kata, murakkab, jadi murakkab. Kemudian wal alif wan nun, alif nun tambahan ini maksudnya. Kemudian wal ujmah atau wal ajamah, ya, keajaman. Kemudian wasifah, ya, dan sifat. Kalau mau dihafal itu ada syairnya ya. Situ disebutkan ya jama'uha qaulus syair. Dihimpun ke-9 ilat itu oleh ucapan penyair. Dia ada yang menisbatkan syair ini kepada Ibnu Nuhas. Ijma, ini yang nomor 1 tadi, jam'u. Dia jamakkan ya waznin, dan wazankan, maksudnya wazankan dengan wazan fiil ya. Adilan, ini tadi al-adl. Kemudian anis, muannaskan. Bima'rifah, ini tadi ta'rif ya. Kemudian rakib, ini tarkib. Kemudian wazid ujmatan, ini tadi yang ke-8 ya, ujmah. Kemudian wal wasfu qad kamula, dan sifat qad kamula, telah sempurna. Jadi total ada 9. Nah, kita lihat satu-satu sekarang ya. Yang pertama adalah al-jam'u.
Al-jam'u syartuhu ayyakuna ala sigati muntahal jumu'. Dia harus syaratnya dia berupa bentuk sigat dalam sigat atau dalam redaksi puncak jamak muntahal jumu'. Jadi ada istilah itu muntahal jumu'. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa dijamakkan sampai berkali-kali. Nah, jamak yang paling terakhir yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi, itu namanya muntahal jumu'. Misalnya kata apa kober. Nah, jadi pertama dia harus apa muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu ada dua ya. Ada mafail, mafail tanpa ya. Nah, kemudian ada dengan ya setelah ain. Fa'il. Nah, ini disebut muntahal jumu'. Kenapa? Karena puncak. Ini sebut misalnya contoh, saya berikan contoh kata kober, kubur, bron. Kobron ini coba dilihat zamannya kober apa? Kubur. Kober. Jadi bahasa Indonesia kubur, tapi yang diadopsi itu bentuk jamaknya. Kober itu satu. Ada orang dikuburkan, dimakamkan di satu tempat, satu orang. Nah, kuburnya itu disebut dalam bahasa Arab kober. Itu sebetulnya tunggal. Ini bisa dijamakkan menjadi apa? Kubur. Kubur ini beberapa, beberapa kubur. Misalnya ada 5 kubur di situ. Nah, 5 kober. Nah, 5 ini jadilah dia kubur. Nah, kubur ini sebetulnya sudah jamak, tapi masih bisa dijamakkan lagi. Misalnya makin lama, makin banyak orang yang dikubur di situ, ya, menjadilah dia kompleks pemakaman. Nah, itu menjadi dia makbar. Akbar. Akbar ini kompleks pemakaman. TPU lah kalau kita biasanya. Tempat pemakaman umum. Nah, itu kan banyak di dalam itu. Itu gabungan, bukan hanya gabungan dari kober, tapi gabungan dari kubur. Nah, makbar ini masih bisa dijamakkan lagi. Nah, ini bentuk puncaknya kita pakai pola mafail, ini makobir. Itu kita baca di misalnya dalam surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh at-takasur, sikap bermegah-megahan, berbangga-bangga ya dengan apalah ya, dengan jumlah, dengan harta dan seterusnya itu. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke al-maqabir. Supaya kayak di situ biasanya diterimakan masuk ke alam kubur. Maqabir itu bentuk jamak yang puncak, tidak bisa dijamakkan lagi. Kalau ketemu pola semacam itu ya, pola mafail ini, nah ini berarti itu puncak jamak. Nah, contoh di situ disebutkan masajid. Masajid. Masajid apa artinya? Ya, jamak dari masjid. Kemudian ada lagi darahim. Darahim itu jamak dari dirham. Kemudian ada gonaim. Gonaim. Jamak dari Hah? Kalau gonima itu apa? Gonima itu apa? Harta rampasan perang. Coba dilihat. Gonaim itu jamak dari apa? Iya. Itu bentuk
muntahal jumu. Nah, jangan dibayangkan pola mafail itu selalu mim di depan. Tidak, tidak. Ya, makanya ada sebagian ulama ya, misalnya dalam kitab Al-Irsyad itu beliau menulisnya dengan pola fa'alil dan fa'alil. Jadi ada yang menyebutnya mafail ini polanya fa'alil. Ini kalau ini fa'alil. Kenapa dibuat begitu? Untuk tidak mengesankan harus mim di depan. Kalau mafail itu bayangan orang harus masajid. Ya, kalau mafail, masabih, padahal sebenarnya enggak. Yang penting polanya begini, mafail. Ya, dia ada 4 huruf, semuanya fathah kecuali yang di tengahnya. Mafail. Jadi semua fathah. Apa namanya? Nah, kecuali yang ketiga, sorry, yang ketiga ini kasroh, kemudian yang kedua di tengah itu sukun. Sama dengan tadi darahim, sama kan harokatnya. Jadi wazan ini namanya wazan arudi, bukan wazan tasrifi. Nah, kalau tasrifi itu mimnya juga harus ikut. Nah, sama dengan namanya isim maf'ul, fu'ulun, berarti harus mimnya ikut, madrubun, mansurun. Nah, itu namanya wazan tasrifi. Nah, kalau ini namanya wazan arudi, hanya melihat harokatnya. Ya. Baik. Ini yang pertama, ini jamak dalam bentuk sigat muntahal jumu. Bisa mafail, bisa mafail. Kalau mafail itu jamaknya tadi ya, jamak juga, misalnya masabih ya, maharib. Masabih itu jamak dari apa? Misbah. Kalau maharib apa? Mihrab. Kalau dananir dinar. Wa hadhil illatu hiyal illatul ula. Illat ini, illat jamak ini merupakan illat pertama minal illataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfa wahdah. Yang pertama dari 2 illat yang masing-masingnya, yang masing-masing dari keduanya itu mencegah sorf, mencegah tanwin sendiri. Taqumu maqamal illataini dan menempati posisi 2 illat. Jadi illat ini meskipun hanya satu kelihatannya, maka itu sudah cukup untuk membuat isim itu menjadi mamnu' minas sarf. Ini ilat al-jam'u. Yang kedua, berupa wazan fi'il ya. Kita pasang di sini ya. 2. Waznul fi'il. Waznul fi'il ini ya, al-muradu bi yang dimaksud dengannya apa? Ima ayyakuna lismu ala waznin khas. Bisa isim itu dalam pola khusus. Ini biasanya bentuk fi'il madhi. Ya. Kasyamar. Ya, seperti lafaz syamar. Syamar itu kan polanya fa'al. Misalnya di sini pola fa'al, fa'al. Fa'al tahu ya? Bentuk sulasi mazid biharfin. Ya. Ada orang namanya syamar, ya, bitasydidil mim dengan mentasydid huruf mim, syamar. Kemudian yang kedua wadurib, durib, ya, ini bentuk pasif ya, lil bina'i lil maf'ul. Nah, bentuk pasif. Kalau dorob tidak, ya, durib. Kenapa dorob tidak? Karena dorob itu tidak khas fi'il. Isim juga punya pola dorob. Tapi kalau durib tidak ada isim yang polanya seperti itu. Ya, makanya di sini spesifik untuk bentuk majhul. Kemudian yang ketiga itu apa? Ya, wan tolak. Nah, dan semisalnya. Ini semua bentuk fi'il madhi, pola fi'il madhi maksudnya. Cuman satunya tadi pasif. Ya, minal af'alil madhiyatil mabdu'ati bi hamzatil wasl.
Dan yang semisal dengan intolak tadi, ya, dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal. Jadi dia bisa polanya fa'al. Bisa juga polanya apa tadi? Fu'il, turib. Bisa juga polanya intolaqa dan semisalnya. Maka ini semuanya menjadikan dia mamnu minus sarf. Atau bisa juga au yakunu fi aw yakuna fi awwalihi ziyadah. Sorry, ada di atas tadi. Iza summiya bi syai'in min zalik. Apabila diberi nama sesuatu dari pola itu. Jadi yang kedua ini harus ada dua ilatnya. Ya. Jadi dalam pola ini dan sebagai nama. Jadi kalau bukan nama, berarti tidak memenuhi satu syarat. Jadi kebetulan hanya polanya begitu. Ya, sebagai isim doang. Tapi dia tidak ada ilat lain, maka dia tetap mengalami sarf tanwin. Jadi harus dua ya. Kemudian bisa juga au yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Terdapat di bagian awalnya tambahan. Ya, seperti tambahan fi'il. Wa huwa musyarikun lil fi'li fi wazni. Dia berserikat ya kepada fi'il dalam wazannya. Nah, seperti misalnya Ahmad, Yazid, Taglib, apa itu? Narjis. Ini sebetulnya nama orang, tetapi dia berserikat dengan pola. Ahmad itu kan ada fiil yang seperti ini. Hamida yahmadu. Ahmad itu kalau diartikan fiil itu artinya apa? Saya memuji. Ahmadullah, saya memuji Allah. Untuk fiil mudhari. Tapi dia dijadikan nama. Ada orang dikasih nama Ahmad. Masuk Nabi kita SAW, salah satu nama beliau itu adalah Ahmad. Kalau misalnya Yazid, ada orang namanya Yazid. Yazid itu kan sebetulnya ada fiil itu. Zada yazidu, artinya bertambah. Tapi dalam kasus apa mamnu minas sarf itu dia bukan sebagai fiil, tetapi sebagai isim. Bisa dipahami ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya ada orang namanya mancing misalnya. Sebetulnya itu kata kerja gitu, tapi dipakai sebagai nama. Jadi ilatnya ada dua. Pertama, ilat sebagai wazan fiil dan yang kedua sebagai nama orang. Kalau bukan nama orang hanya sebagai wazan fiil ya bisa jadi memang dia fiil. Ya. Nah, Yazid itu nama orang dan dia punya wazan fiil, maka dia dianggap mamnu minas sarf. Demikian pula taglib. Taglib itu dari apa? Ghalaba. Ghalaba yaglibu. Yaglibu menjadi taglibu. Huruf mudharaah ya-nya ganti ta. Taglibu. Ada nama orang dikasih nama begitu, maka dia mamnu minas sarf. Ya. Narjis. Nah, sama dari rajasa, yarjisu. Huruf mudharaahnya yang berupa ya diganti nun, narjis. Ada orang namanya Narjis misalnya. Baik. Kemudian wa amal adl. Adapun al adl ini yang ketiga ya. Ini contohnya banyak ini ya, Ahmad, Yazid dan seterusnya. Yang ketiga adl. Ini jadi diartikan adil ya. Adil ini artinya menyimpang, makdul. Bahwa khurujul ismi an sigatihil asliyah. Ini keluarnya isim itu dari redaksinya yang asli. Imma tahqiqan bisa secara hakiki ka uhada wa mauhad seperti lafaz uhad, mauhad.
dikit ya, artinya satu ya, satu-satu artinya satu-satu. Misalnya ada orang bagi kue, saya bagi kue ke antum, masing-masing antum dapat satu. Nah, itu bahasa Arabnya uhad, satu-satu ya, atau mauhad. Kalau dua-dua ya suna, suna atau masna. Al-Quran menggunakan redaksi masna ya. Wasulasa ya, gitu ya. Maslas, ya. Waruba, wamarba, ini empat. Kalau Al-Quran pakai masna, wasulasa, waruba. Dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Ya. Wahakata ilal asyarah. Demikian sampai 10. Ya, gitu ya. Berarti kalau 4 apa? Ruba'a. Kalau 5 apa? Humasa. Kalau 6 sudasa. Kalau 7 suba. Begitu seterusnya. Ya. Innaha ma'dulatun an alfazil adadil usul mukarrarah. Karor. Ya. Fa innaha ma'dulah. Karena lafaz-lafaz itu ma'dulah. Keluar dari bentuk aslinya. Keluar an alfazil adadil usuli mukarrarah. Keluar dari lafaz-lafaz bilangan yang asal. Yang diulang-ulang. Rorah. Artinya tadi itu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Misalnya di sini disebutkan fa aslu ja'al qaumu uhada. Bentuk asal kalimat ja'al qaumu uhada itu adalah ja'u wahidan wahidan. Mereka datang satu persatu. Wa kaza aslu mauhad, demikian pula asal kata mauhad sama. Uhada dan mauhad itu sama. Kemudian wa aslu ja'al qaumu masna. Bentuk asal ya, kalimat ja'al qaumu masna itu adalah ja'usnain isnain. Mereka datang dua-dua. Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Ya, begitu seterusnya Mas. Itu namanya adal secara tahqiq. Bisa juga imma takdiran kal a'lamil lati ala wazni fu'al. Bisa juga berupa takdir, diperkirakan. Seperti alam, alam ini jamak dari apa? Alam. Seperti nama-nama dalam pola fu'al. Ka Umar, seperti lafaz Umar. Umar itu polanya fu'al. Jadi bisa di sini tahqiqan atau takdiran. Fu'al, zufar, zuhal ini semuanya ma'mum minas sarf. Kenapa? Karena dianggap berubah atau menyimpang keluar dari pola asli. Fa innaha lamma sumiat mamnu'atan minas sarf. Karena ketika dia didengarkan itu mamnu' minas sarf. Lafaz Umar itu selalu mamnu' minas sarf ya, sebagai nama. Laisa fiha illatun zahirah ghairul alamiyah. Tidak dan tidak ada padanya ilat yang zahir selain nama. Ka qaddaru fihal adl. Mereka mentakdirkan padanya adil. Wa annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahil. Bahwasanya dia keluar dari pola apa? Amir. Umar itu asalnya Amir. Sufar itu Zafir. Kemudian Zuhal, Zahil. Ya, itu seterusnya. Kemudian wa ammat ta'nis. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, sorry. Ta'nis, at-ta'nis. Adapun at-ta'nis mengubahnya menjadi bentuk muannas itu ada tiga. Bahwa ala satu aksam. Ada tiga macam. Yang pertama ada ta'nis dengan alif. Ta'nisu bil alif. Ini yamna'u sarfa mutlaqan. Ini membuat kata itu mamnu minas sarfi secara mutlak. Kalau yang lain nanti masih ada syarat-syaratnya. Kalau ini mutlak. Ya. Sawaun kanatil alifu maksurah, baik alifnya itu maksurah, nah, seperti lafaz hubla marodo zukro. Ini kata-kata ini berakhir semua dengan alif. Tapi alifnya maksurah, ya. Dia tidak ditulis tegak, dia ditulisnya agak miring ya. Nah, ini jadi bisa bil alif ya. Ini mutlak ya. Kemudian aukanat mamdudah, bisa juga alifnya mamdudah, memang ditulis ada alif panjang ya.
seperti sahra, sahra, wa hamra, wa zakaria, wa asya. Meskipun asya ini nanti ada ikhtilafnya ya, tapi ya secara umum dianggap mamnu minas sarf. Wa hadhil illatu, illat yang ini yakni anis dengan muannas, ini saya kasih lingkaran ini. Dua. Tapi yang dengan apa? Dengan alif saja ya, yang dengan alif. Ini dianggap sebagai illat hiyal illatus tsaniyah, merupakan illat kedua minal illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Itu sama dengan muntahal jumu ini. Ini merupakan ilat yang uh, ilat kedua dari dua ilat yang masing-masing dari keduanya itu menghalangi sorf sendirian. Artinya meskipun dia hanya satu, sudah cukup untuk menjadikan dia mamnu minas sarf. Wa taqumu maqamal illatain, dia menempati posisi dua ilat. Jadi dihukumi seolah seakan dia itu dua ilat. Ini taknis, tapi taknis bil alif. Karena taknis itu ada tiga nanti kan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Taknisul bita. Ini taknis dengan tak. Ini tidak mutlak. Dia menjadikan mamnu minas sarfi dengan beberapa catatan. Ada catatannya. Amna usarfa ma'al alami. Dia menghalangi sorf tapi sebagai alam, harus nama. Kalau yang tadi ini bila alif itu tidak perlu nama. Hubla itu orang hamil. Itu sorry, hubla itu apa artinya? Ya. Mardo, kalau mardo orang sakit, perempuan. Jadi tidak perlu sebagai nama. Tidak perlu sebagai nama. Mardo itu kan orang sakit, perempuan. Perempuan yang sakit. Hubla hamil. Bukan nama itu kan? Maka meski bukan nama, mamnu minas sarf. Kenapa? Karena dia sudah taknis bil alif ini satu pun maqamal illatain dia. Hukum maqamal illatain. Sama dengan muntahal jumu. Muntahal jumu ini kan bukan nama. Tidak ada ilat lain. Adapun taknis dengan ta harus alam. Sawaun kana alaman limuzakkar. Baik itu nama untuk laki-laki. Katolha, tolha. Ini bita. Awil muannas atau untuk perempuan ka Fatimah. Jadi sederhananya semua nama orang yang ujungnya ta marbutah itu dihukumi mamnu minas sarf. Meskipun namanya laki-laki. Ya, ada Tolha, ada Usama, ada Ubadah, Hamzah. Nah, itu semua dianggap mamnu minas sarf. Nah, perempuan juga sama, Fatimah, Aisyah, Khadijah. Makanya kalau ketemu hadis itu kan an Aisyata, an apa an apa an Abi Hurairata. Nah, itu. An Hafsata. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa amat taknisul ma'nawi. Nah, ini ada sekarang taknis yang ketiga, maknawi. Taknis al-ma'nawi. Bahwa kata taknis bita, dia sama dengan taknis dengan ta, ya, sama dengan yang di atasnya. Fayamna'u ma'ala alamiyah. Dia mencegah dari sorf kalau sebagai nama. Nah, tapi ini syaratnya, ada syarat di bawah. Lakin bisyarat. Dengan syarat ayyakuna ismu, bahwa isim itu satu. Zaidan ala salasati ahruf. Sebagai nama tapi dia harus lebih dari 3 huruf. Jadi kalau ada nama perempuan, tidak ada tamar butanya ya. Bukan dengan tak. Nama perempuan, nah, dia mamnu minas sorfi dengan catatan lebih dari 3 huruf. Itu misalnya kata suat. Suat. Atau boleh juga 3, enggak lebih ya. 3 ausulasian tetapi muharrakal wasti. Berharokat huruf tengahnya. Nah,
Sakor, seperti sakor. Sakor ini nama neraka. Ya. Nama juga, tapi nama neraka. Sakor. Nah, sakor. 3 huruf memang, tapi di tengahnya berharokat. Maka dianggap mamnu minas sarfi juga. Kalau di tengahnya tidak berharokat, ya misalnya sukun kan, berarti dia tidak mamnu minas sarfi kecuali nah, sakin al wasli ajamian, dia berupa ajam. Ajam itu nama non Arab. Jur, seperti lafaz jur. Nama ya, ada orang namanya jur, lafaznya Arab. Apa lafaznya non Arab. Au mangkulan minal muzakkar. Kalau sekarang seperti John, ya bisa John. John. Jun. Au mangkulan minal muzakkari minal ilal muannas, atau dia dinukil dari muzakkar ke muannas. Kama idza summiyat imra'atun bizaid. Seperti kalau diberi nama seorang perempuan dikasih nama Zaid. Bisa saja nama sebetulnya nama laki-laki tapi dijadikan nama perempuan. Nah, kalau dijadikan nama perempuan, maka meskipun 3 huruf, tengahnya itu sukun, nama Arab, tapi karena dijadikan nama perempuan, maka dia mamnu minas sarf. Jadi Zaid itu antum ketemu an Zaidah, dibaca Zaidah berarti perempuan. Kalau laki-laki an Zaidin. Fa illam yakun syai'un min dzalik, kalau tidak ada sesuatu dari itu, artinya tidak memenuhi 3 syarat tadi. Syarat tadi apa? Namanya lebih dari 4, lebih dari 3 huruf, atau 3 huruf tetapi tengahnya berharokat. Ini nama Arab semua. Atau yang ketiga, 3 huruf tengahnya tidak berharokat sukun, tetapi dia merupakan nama ajam. Ya, maka ini juga mamnu minas sarf. Itu syaratnya. Atau satu lagi sebetulnya, terakhir tadi, nama non Arab, dia nama ajam, tengahnya sukun, tapi berubah nama Arab, nama Arab ini. Tapi sebetulnya dia nama laki-laki jadi perempuan. Maka itu juga mamnu. Kemudian bagaimana kalau tidak memenuhi syarat itu, fa'ilam yakun syai'un zalik. Nah, seperti lafaz hindun. Ya, hindin wa da'din. Maka yang begini jaza sorf. Boleh sorf. Apa? Karena nama hindun itu tidak memenuhi syarat tadi. Syarat tadi apa? Pertama apa? Nah, ini kan tidak lebih kan? Hanya 3. Kemudian syarat kedua tidak memenuhi juga. Syarat kedua kan harus fathah kan? Ini enggak hindun. Yang ketiga apa? Sukun tapi nama ajam. Sementara hindun itu bukan nama ajam. Jadi sebenarnya tidak memenuhi syarat ini. Maka yang begini boleh sorf. Jadi hindun itu ditanwin. Boleh, silakan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu wajib sorf. Bukan hanya jais, tapi wajib. Tapi di sini beliau mengikuti pendapat jasa sorfu wa tarku. Boleh sorf dan boleh tidak. Artinya boleh mamnu minas sorf. Wa huwal ahsan, dan itu yang terbaik menurut apa? Menurut jumhur. Ini yang beliau ikuti ya. Jadi Pak tidak tidak sorf, mamnu minas sorf, dijadikan mamnu minas sorf. Itu ahsan menurut jumhur. Tapi ada juga yang membolehkan sorf. Di sini misalnya disebutkan Abu Ali, dibolehkan, bahkan ada yang bolehkan dua-duanya dalam kasus ini. Kemudian wa ammat ta'rif, ya pun ta'rif. Ta'rif itu berarti dia dibuat menjadi bentuk ma'rifah. Farmuladu bihil alamiyah. Apa yang dimaksud di sini? Apa? Sebagai nama. Wa tamna us-sarfa ma'a waznil fi'li. Dia ini
alamiah, sorry, takrif. Takrif. Ini juga butuh dua ilat ini ya. Kalau hanya ma'rifah dijadikan ma'rifah tidak cukup. Jadi dia bisa menjadikan mamnu minas sarf. Kalau dia misalnya bersama ilat lain, misalnya ma'a waznil fi'li, ikut kepada wazan fi'il seperti tadi Ahmad itu, ya. Ahmad itu jadi ta'rif dia kan, karena menjadi nama dan dia punya wazan fi'il. Wa ma'al adl bisa juga disertai dengan ilat yang lain, adl, ilat ketiga tadi. Misalnya Umar, Zufar tadi ya. Kemudian wa ma'at ta'nis, ya, bisa juga bersama dengan ilat keempat. Artinya dia sebagai muannas. Dengan catatan bukan muannas alif. Kalau muannas alif, alif cukup satu saja kan? Ya, tidak ada penjelasan lebih panjang. Ya. Kemudian wa ma'al alif wan nun, sertai alif dan nun, nanti juga ada ilat berikut ya. Seperti Usman, ya, Sulaiman, Salman, seterusnya itu nanti di bawah lagi ada. Wa amal ajmah atau ujmah, ya, bersama dengan ilat keajaman. Nah, artinya nama non art. Cuma sayatis bagaimana nanti akan datang. Jadi kemudian yang keenam, terkib. Ya, terkib ini berarti dia tersusun dari lebih dari satu kata. Ya, wal muradu bihi terkibul masji. Yang dimaksud di sini adalah terkib masji. Yaitu terkib masji itu apa? Ada dua kata dijadikan satu, dianggap sebagai satu kesatuan. Tetapi al-makhtumu bi ghairi waih, yang diakhiri bukan dengan kata waih. Kalau pakai waih itu nggak masuk. Seperti sibawaih itu tidak masuk pembahasan ini. Hamdawaih ya nggak masuk. Tapi kalau tarkibnya itu tidak diakhiri dengan waih, maka masuk pembahasan lain, sorry. Misalnya di situ ka ba'labaka. Ba'labaka ini nama tempat. Dari kata ba'lun dan juga bak. Ba'lun dan bak. Kemudian di situ ada kata hadramaut. Hadramaut itu juga dua kata sebetulnya asalnya ya. Dari daerah di Yaman ya. Dari hadar dan maut. Dua kata tapi digabung. Jadi kalau kayak di Indonesia kayak apa ya? Kayak Sukabumi misalnya. Itu kan sebetulnya ada dua kata di situ lah. Ada suka, ada bumi, tapi dia digabung. Sukabumi. Ya, ya Surabaya, belilah ya. Nah, itu kalau dalam aturan bahasa Arab itu disebut tarkib masji. Jadi ada dua kata digabung. Di ba'labaka itu sebetulnya ada dua kata di situ. Hadramaut itu ada dua. Dan dia dijadikan sebagai satu kata. Hanya saja catatannya wala yamna'us sarfa illa ma'al alamiyah. Dia tidak menjadikan mamnu minas sarf kecuali bersama dengan ilat alamiah. Alamiah saja. Alamiah saja. Tidak ada ilat taknis misalnya ya. Kemudian ilat apa yang di atas adel ya, wasnil fi'li tidak. Jadi hanya bersama dengan ilat alamiah sebagai nama. Jadi model ba'labaka hadramaut kalau sebagai nama maka dia mamnu minas sarf. Kemudian yang ke-7, amal alif wan nun. Nah, ini alif dan nun zaidatan sebagai tambahan. Zaidatan. Kafa yamna'ani sarf ma'al alamiyah. Dia juga menghalangi dari sarf disertai dengan alam. Harus sebagai nama. Ya, contohnya Imron, kayak Imron. Imron ini ya, nama orang. Ada surah namanya Al Imron, keluarga Imron.
Kemudian wa Usman, bisa tambahkan di situ Salman, Sulaiman, apa lagi? Pokoknya yang ujungnya an, ya, alif nun. Bisa. Cuma Ridwan itu sebagai nama, baru bisa. Karena Ridwan itu punya fungsi sebagai kata. Paham toh? Kalau sebagai kata, maka tidak mamnu minas sarf. Jadi ilat alamiah itu penting ya. Misalnya sebagai contoh itu salim, salimah, salimah misalnya. Kalau tadi yang tak marbuta ini, salimah. Salimah ini kalau sebagai kata nggak mamnu minas sarf. Tapi kalau ada orang namanya salimah, dia mamnu minas sarf. Muslimah, muslimah itu kata. Tapi kalau ada orang dikasih nama muslimah, maka dia jadi punya ilat alamiah. Kan? Maka dia menjadi apa? Sebagai nama. Paham ya kalau saya bilang sebagai nama dengan sebagai kata? Sama kalau ke laki-laki lah, misalnya rawahu muslim. Muslim itu kalau kata kan diriwayatkan oleh orang Islam. Tapi kalau alamiah sebagai nama, memang namanya sosok beliau namanya muslim. Muslim. Gitu ya. Jadi ini dimaksud sebagai kata atau sebagai nama. Kemudian ma'as sifati bisa juga dia wa ma'as sifah. Ya, dia mamnu minas sorfi bukan sebagai alam tapi sebagai sifat. Ya, bisa. Dengan catatan Allah taqbalu ta, tidak menerima tak. Misalnya kata di sini kan tadi misalnya nama orang Usman ya. Jadi boleh alamiah, boleh sifat. Usman ya, Afan, dan seterusnya itu ya. Kalau sifat apa tadi? Mabuk. Itu sifat sebetulnya. Atoshan, aus, jauhan, lapar. Itu sifat ya, tapi mamnu minas sarf. Nah, ujungnya alif dan nun. Wa ammal ajamah, adapun al ajamah yang ke-8 ya. Al ajamah ini ilat juga. Fal muradu biha an takuna al kalimatu minal awdha'il ajamiyah. Ini maksud di situ bahwa memang kata itu berasal dari bentukan kata non Arab, ajam. Memang katanya bukan dari Arab, itu kata non Arab. Berarti dia alamiah yang ajam. Seperti Ibrahim, Kak Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ini semuanya mamnu minas sarf, makanya kalau dijarnya dengan fathah. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, tambah lagi wa Yaqub, ya, Dawud, nah, siapa lagi ya? Itu semua mamnu minas sarf. Bahkan di sini jami'u asma'il anbiya'i ajamiyah. Seluruh nama para nabi salawatullahi wassalamu alaihim itu semuanya non Arab. Nama non Arab. Adam, Idris, apa Nuh pun sebenarnya itu nama non Arab. Cuma nanti dikecualikan dari mamnu minas sarfi. Tapi dia ajam. Jadi nama-nama non Arab itu semuanya ajam. Illa arba'ah kecuali 4. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saleh, Syuaib, Hud ya sallallahu alaihi wasallam ajmain. Kecuali 4 ini. Ini Arab. Dianggap ini mereka orang Arab. Ini Arabiah. Makanya kaum Nabi Saleh itu kaum apa? Samud. Itu ada peninggalan tempat tinggal mereka itu yang terkenal kan yang di Petra itu. Anda kan masih bisa searching itu tuh internet Petra Jordan. Tapi ada juga di dekat Madinah namanya Madain Saleh. Satu kaum, kaumnya Nabi Saleh. Kan mereka pindah-pindah.
Mereka punya kehebatan itu kan bikin bangunan dari gunung. Biasanya kan kalau kita itu kaum lain itu bikin bangunan kan cari lahan kosong. Toh kalau kalau ada apa batunya, pohonnya kan kita kembangkan dulu, hilangkan dulu kan biar biar kosong. Karena sulit kita bangun kalau ada isinya. Kalau kita singkirkan dulu. Nah, sementara kaumnya Nabi Soleh, kaum Saleh itu tidak begitu. Justru yang dia cari yang ada gunungnya, yang kokoh, kuat. Dan itu yang mereka pahat. Jadi bangunan megah. Sampai sekarang masih bisa dilihat situs peninggalan itu. Nah, itu dianggap Arab. Syuaib, ya, Hud, seterusnya ya. Ini semuanya Arab. Nah, sebetulnya seperti Nuh, Lut, ya itu non Arab. Tapi karena ringan, ya, ringan maka dianggap tidak mamnu minas sarfi. Dia bukan Arab, dia ajam. Hanya saja dikecualikan dari mamnu minas sarfi. Dia tetap mengalami sarf. Nuh, Lut, karena ringannya. Selain itu semuanya non Arab. Nah, termasuk Nabi Adam. Meskipun Nabi Adam ini ada istilah. Ada yang mengatakan itu nama Arab sebetulnya. Nah, dipersyaratkan pada poin ini, poin ajamah ini atau ujmah ini, ayakuna ismu alaman fil ajamiyah. Ini memang dia berupa nama dalam bahasa non Arab itu. Walizalika, oleh karena itulah surifa lijam, tetap disaraf kata lijam, qanahi dan semisalnya. Sebetulnya lijam ini merupakan kata non Arab, ya, tetapi eh, tidak merupakan alam. Nah, kemudian ini dianggap tidak mengalami mamnu minas sarf. Jadi tetap mengalami sarf dan semisalnya. Kemudian yang kedua, yakuna zaidan ala salas. Dia harus lebih dari 3 huruf. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa Nuh, Lut, ya, termasuk Hud, meskipun ajam, tapi dianggap tidak mamnu minas sarf. Dia tetap mengalami tanwin. Ya, jadi lebih dari 3 huruf. Falizalika surifa Nuhun wa Lut. Karena itulah disorf atau ditanwinkan ya lafaz Nuh ya dan Lut meskipun dua-duanya ini sebetulnya ajam. Kemudian wa amma sifah, nah, adapun sifat, nah, ini yang terakhir ya. 9 sifat. Ini sebetulnya paling banyak catatannya. Adapun sifat ya, yang bisa membuat kata itu mamnu minas sarfi ya fatam nausarfa ma'al adli. Dia bersama dengan ilat lain yang pertama bersama al adl. Kama taqaddama fi masna sebagaimana sudah dibahas dalam topik masna tadi. Itu kan makdul kan lafaz adl itu dari lafaz isnain. Pula sulas dan seterusnya. Kemudian yang kedua ma'al alif wan nun. Ya, sifat yang bersama dengan alif dan nun. Yang tambahan tadi nomor berapa nih? Nomor 7. Ya, dengan catatan bisyarti, nah ini syaratnya agak ribet ya. Hanya dihafal saja syarat ini. Dan takuna sifatu ala wazni fa'lan. Dengan syarat sifat itu dalam pola fa'lan. Seperti tadi sakron, atoshan, jau'an. Ya, fathil fa. Wala yakunu muannasuhu ala wazni fa'lanah. Dan bentuk muannasnya bukan dalam pola fa'lanah. Karena ada juga pola fa'lan, pola fa'lana fa'lah. Fa'lan, gini, fa'lan, tapi muannasnya fa'lanah. Tinggal ditambah marbuta tadi belakang. Maka yang begini bentuk fa'lannya tetap tersorof, bukan mamnu minas sarf. Misalnya yang memenuhi syarat ya, misalnya sakron tadi ya. Fa inna muannasahu sakro karena muannasnya adalah sakro. Jadi kalau muannasnya
Sakronah nggak boleh gitu. Bukan mamnu minas sarf. Tapi karena ini sakron bentuk muannasnya adalah sakro. Nah, ini dihafal pola ini ya. Ada pola fa'lana fa'la namanya. Contoh yang lain wanamu wanahu nademan. Ini munsharif. Kenapa? Karena dia minal munadamah. Bentuk muannasnya itu nademanah. Polanya fa'lana. Maka ini bukan mamnu minas sarf. Kemudian yang berikutnya ma'awaznil fi'li. Dia berwazan fi'il. Ya, berarti masuk tadi apa itu sebab ilat keberapa itu ya? Ketiga ya kalau nggak salah ya. Bisyarti an takuna ala wazni af'al. Ya, dengan syarat dia harus berwazan af'al. Jadi kalau pola af'al itu meskipun bukan nama, dia bisa apa? Bisa nu minas sarfi ya, dengan catatan apa? La yakuna muannasahu bitta. La yakuna muannatsuhu bitta. Bahwa muannasnya bukan dengan huruf ta. Contohnya ahmar. Ahmar itu muannasnya apa? Hamro. Hamro. Nah, polanya sama ya. Af'alu fa'la. Itu ghairu munsharif. Ya, nahu ahmar. Karena muannasnya hamro. Bukan diberi ta apa namanya? Bukan diberi ta misalnya ya. Sama dengan misalnya kalau kita sering ya sifat misalnya akbar, sgor. Nah itu mamnu minas sarf. Karena bentuk muannasnya bukan akbaroh, ya, tidak menerima tak. Nah, bagaimana contoh yang munsharif? Nah, misalnya di sini nahu armal. Nah, hati-hati dengan kata armal. Ini munsharif. Kenapa? Li'anna muannasahu armalah. Nah, bentuk muannasnya armalah. Sementara lafaz akbar, asgor, ajal, ya, dan seterusnya, afdol, ya, itu sifat, tetapi bentuk muannasnya bukan ditambahi ta marbuta di belakang. Maka yang begitu mamnu minas sarf. Baik ya. Eh, Kemudian di situ ada tambahan. Tambahan ini kaitan dengan beberapa bacaan dalam Al-Qur'an. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif. Boleh mensarf atau memberikan tanwin kepada yang ghairul munsharif dengan beberapa catatan. Pertama, litanasub, untuk keselarasan. Ini dalam Al-Qur'an ada ya. Wa qiraati Nafi, misalnya bacaan Nafi pada lafaz dalam surah Al-Insan ini ya, salasila. Salasila wa aglala wa sa'ira. Nah, itu ada yang membaca dengan tanwin biar sama. Salasilan wa aglalan, sa'iran. Sebetulnya itu mamnu minas sarf, salasil itu. Kan polanya mafail. Tadi yang pola nomor satu itu kan ilat pertama itu pola mafail dari kata apa silsilah. Silsilah. Silsilah itu rantai ya. Kemudian dijamak muntahal jumu dengan pola mafail, salasil. Jadi sebetulnya nggak boleh tanwin, dia kan cukup satu ilat. Nah, tetapi agar munasab, agar dia bersesuaian dengan kata yang lain, karena sambungannya itu aglalan wasairon. Maka kemudian ada kiraat yang membacanya dengan tanwin, lafaz salasil. Jadi boleh kalau yang biasa kita baca kan riwayat Hafs itu dari Asim apa? Salasila wa aglala wa sa'ira. Tapi kalau kiraannya Nafi salasilan dengan tanwin. Ya. Kemudian juga di surah yang sama ada lafaz kawarira, dua kali berulang kan? Kawarira itu ujung ayat ke-15 itu ya. Ya alai kawarira. Nah, ini boleh ditanwin dua-duanya dalam apa? Karena kepentingan apa? Munasabah. Kawarira yang pertama ditanwin kenapa? Agar sesuai dengan ujung-ujung ayat. Ayat surah Al-Insan itu kan tanwin an ujungnya kan?
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an lam yakun syai'an mazkura. Ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah, itu bunyi kan an itu di ujung. Nah, agar selaras itu kawariro ditanwinkan juga sehingga bisa dibaca kawariro. Kalau dibaca tanpa tanwin kan bacanya kawarir jadinya. Tapi kalau membacanya dengan kawariron yang pertama, kan yang kedua juga sama. Bacanya kawariron agar sesuai. Ya. Kemudian yang terakhir wali daruratus syair karena darurat syair. Nah, kalau syair jelas ya. Nantilah ada waktunya untuk belajar ilmu syair. Ya, kalau sudah matang ya bahasa Nausoro. Salah satu alasan kita boleh mengubah tentuan munsharif ghairul munsharif ini ya karena darurat syair. Harusnya tidak bertanwin, kita kasih tanwin. Ya, ya, agar sesuai ada namanya itu harus istiqomah wazannya. Ya, baik, itu pembahasan kita tentang al-mamnu minas sarf. Nah, semua ini ada 9 ilat ini harus ada minimal 2 kecuali pada nomor 1 dan nomor 4 bil alif ini. Ini cukup satu saja. Ya, yang bil alif, taknis bil alif. Kalau taknis bita ini tetap harus 2. Taknis bil maknawi itu juga harus 2. Nah, tapi yang taknis bil alif ini otomatis. Jadi kalau ketemu bentuk muannas ya dengan tambahan alif ya itu sudah otomatis. Ya, pasti mamnu minas sarfi. Demikian pula pola mafail. Nah, muntahal jumu itu juga ya otomatis mamnu minas sarf. Dua saja ini. Yang pertama tadi sigat muntal jumu dan tanis bil alif. Cuman tanis bil alif tadi ada beberapa macam kan? Ada dengan alif maksura, ada mamduda. Nah, itu perlu antum pahami dengan baik. Ada yang mau didiskusikan di sini? Kalau yang lain selain nomor 4 A ini dan nomor 1 semuanya harus punya ilat bersama. Minimal 2 ilat. Ya, itulah kalau nggak ada ini ya. Saya asumsikan antum paham ya. Tidak bertanya ini karena paham, bukan tidak bertanya karena tidak paham ya. Oh ya. Kalau apa? Ah, kenapa? Kan dia masuk tanis bita. Nah, berarti ilatnya harus 2. Dia harus taknis dan alamiah. Kalau hanya taknis doang, nah seperti muslimah tadi. Muslimah itu taknis doang, taknis sebagai kata, bukan nama. Maka dia tetap bertanwin. Ya, ya, makanya itu tergantung dia sebagai nama apa bukan dia kan. Maka punya ilat lain. Al alamiah. Dan taknis ini sekali lagi secara lafaz ya. Meskipun bisa jadi namanya laki-laki. Tadi Tolha, Hamzah, Ubada, Usama. Nah, itu dianggap taknis secara lafaz. Tetapi namanya alam li muzakkar. Nama laki-laki sebetulnya kan. Makanya dia dianggap mamnu minas sorfi. Hamzah. Hamzah itu nama dan juga taknis. Ya. Ubadah, Usama. Tapi kalau ibadah bukan. Kecuali nama orang. Ada orang kasih nama ibadah. Ya kan orang Indonesia bisa dikasih nama. Ah, gitu. Seperti apa? Bisa nama perempuan bisa. Takrif dia. Tapi kan harus ada tadi syaratnya itu harus lebih dari 3 huruf. Seperti suat. Hah? Kalau kurang misalnya Hindun itu nggak masuk. Boleh juga nama saja. Namanya maknawi itu.
Makanya istri-istri Nabi SAW itu kan perempuan semua kan. Nuk minas sarfi Khadijah. Siapa lagi? Yang kedua. Ya. Siapa nama istri Nabi SAW yang kedua? Hah? Jangan masuk sebut Aisyah. Bukan, bukan. Pertama Khadijah, oke, sudah benar. Yang kedua, istri Nabi SAW yang kedua. Ah, bukan. Siapa? Ah, yang cari itu. Ya, istri Nabi SAW yang kedua siapa? PR-nya antum minggu depan. Sampai sampai gini ya, ini penting ya, mungkin meskipun bukan pembahasan ini langsung, tapi penting gini, Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin itu ibu kita semua. Bagaimana menurut antum kalau ada anak tidak tahu nama ibunya? Kan keterlaluan itu. Nah, itu keterlaluan. Itu bahkan bukan pakai standar Islam pun nama ibu itu penting. Kalau lihat di perbankan itu, antum kalau daftar itu selalu ditanya nama ibu siapa kan? Bayangkan, itu bukan standar Islam saja mereka menghargai nama ibu. Harus ada tahu nama ibu. Istri Nabi ada belasan orang, itu semua antum harus tahu. Meskipun mungkin awal-awal tidak urut, ya bolehlah tidak urut, ya, tapi tahu. Nah, besok ini belajar. Nomor dua dulu siapa? Temuan mendatang. Kita harus tahu. Istri Nabi SAW yang kedua setelah Khadijah. Bukan Aisyah, bukan. Pokoknya baca. Baik ya, saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.